Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Junaidi Halim. Kode sahamnya Tower. Nama perusahaannya yaitu PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya Tower ya, TOWR. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, selama setahun terakhir itu perusahaan Tower itu berada di level supportnya di harga 920, kemudian level tertingginya ya mencapai puncak tertinggi di harga 1625, setelah itu turun terus seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 25 Februari 2022. Nah, di periode sebulan lebih ini, kira-kira investor besarnya ngapain di sini? Seperti itu. Kita ingin tahu apakah mereka akumulasi, distribusi, atau do nothing, atau mereka tidur, mereka diam nggak ngapa-ngapain, atau nggak membeli gitu. Oke, kita langsung saja buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya Tower, TOWR. Kemudian kita enter. Oh, kita ganti dulu tanggalnya ya. Kita mulai dari tanggal 03/01 ya, Januari 2022 sampai tanggal 25 Februari 2022. Oke, kita show datanya. Sorry. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Sarana Menara Nusantara ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir sini ya, di sini itu investor besarnya melakukan aksi do nothing ya. Di sini, di periode ini. Mereka tidak melakukan pembelian maupun penjualan dalam jumlah yang besar. Gitu. Jadi penurunan harga ini mereka ngelepas barang dikit-dikit, kemudian di sini ngumpulin lagi gitu. Jadi aksi mereka cenderung flat gitu. Artinya tidak akumulasi maupun tidak distribusi gitu. Mereka membiarkan, cenderung membiarkan di sini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini besok-besok terjadi akumulasi, apalagi masif akumulasi, nah itu akan ada potensi naik kembali ke harga 1600-an. Seperti itu. Tapi kalau misalkan besok-besok yang terjadi malahan distribusi, maka pasti kemungkinan terbesar itu akan jebol supportnya nanti di sini. Akan terus turun lagi seperti itu. Nah, oke, kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, selanjutnya kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, sekali lagi bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Sarana Menara Nusantara Tbk ini itu 49,95% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless, atau kalau kita bulatkan 50% ya. Nah, dari 50% saham yang dicetak dalam bentuk scriptless, itu kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Seperti itu. Artinya tidak ada investor yang memiliki porsi kepemilikan di atas 5%. Seperti itu. Jadi kalau saya lacak di data Kesei, itu tidak ada satu nama pun yang memiliki di atas 5%. Seperti itu. Kecuali kalau saya lihat data DPS. Nah, itu baru. Biar yang punya satu lot pun ketahuan semua. Seperti itu. Nah, kemudian
kepemilikan investor retail di perusahaan ini sangat kecil, yaitu sebesar 10%. 10,1% ya, sorry. Nah, dengan kepemilikan retail yang kecil seperti ini, ada potensi harga sahamnya bisa naik lagi. Kalau misalkan investor yang pemilik di bawah 5%, katakanlah 4%, 4,5, 4,9, itu melakukan pembelian. Nah, itu investor-investor seperti ini yang saya sebut dengan semi retail gitu. Jadi investor-investor besar yang kategorinya besar ya, kepemilikannya 4,5% itu besar loh, seperti itu. Jadi kepemilikan 4,5, 4,8, 4,9 itu miliaran uang yang mereka tanam di perusahaan ini, seperti itu. Jadi kalau retailnya 10% berarti semi retailnya ada 90% di sini, seperti itu. Jadi mereka butuh tentunya mereka berkoordinasi. Kalau misalkan mereka ingin harga sahamnya naik, pasti mereka berkoordinasi untuk markup harga, seperti itu. Yang intinya bukan berarti karena tidak ada investor besarnya, kemudian saham ini tidak bisa naik, enggak gitu juga ya, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Junaidi Halim. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.